Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ilmu, kita memohon hidayah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya ilmu adalah milik Allah, sehingga mintalah kepada Allah. Insyaallah kita lanjutkan kembali membaca atau membahas kitab Al-Kahfi jilid yang pertama. Kita lanjutkan di pembahasan fi'il amr. Fi'il amr masih di latihan yang sekarang latihan kedua, at-tamrin yang ats-tsani, halaman 23 ya. Jadi kita lihat halaman 23 di latihan yang kedua, at-tamrin ats-tsani, tarjim ila lughatil Indonesiah. Ya, kita ingat lagi dulu bentuk pola-pola tasrifnya seperti apa. Lihat di sini, tasrifu fi'lil amri, ya uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya, ini yang diambil hanya dhamir atau kata ganti mukhatab, orang kedua, karena memang kata kerja perintah, fi'il amr ini kan perintah, ini hanya diperuntukkan bagi orang yang ada di hadapan kita. Karena yang namanya memerintah itu kan memerintah seseorang yang ada di hadapan, yang hadir yang di hadapan kita, sehingga hanya berlaku untuk yang dhamir mukhatab, orang kedua. Adapun dhamir ghaib, untuk dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna tidak ada di kitab ini ya. Juga dhamir mutakallim, orang pertama, ana, nahnu, juga tidak ada. Tapi karena umumnya begitu. Umumnya memerintah itu orang yang ada di hadapan kita. Itu dhamir mukhatab, jadi cuma berlaku anta, antum, antum, anti, antuma, antunna, yaitu uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Kemarin sudah kita latihan yang pertama, at-tamrin al-awwal sudah. Sekarang kita masuk at-tamrin yang tsani, yang kedua. Tarjim ila lughatil Indonesiati, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ini is'al, itu salah ketik ya. Is'al ya, tidak ada kepala hamzahnya di huruf pertamanya. Ya, karena ini hamzah wasal ya. Is'al saja, apa artinya? Bertanyalah olehmu laki-laki, kamu laki-laki. Ya, bertanyalah engkau seorang laki-laki ya. Tayyib, is'ali. Bertanyalah olehmu, kamu perempuan. Bertanyalah. Tayyib. Bertanyalah ya. Bertanyalah ya, bertanyalah kamu seorang perempuan. Tayyib. Is'alu, apa is'alu? Bertanyalah kalian para lelaki. Dan is'alna, bertanyalah kalian para perempuan. bertanyalah kalian para perempuan. Baik. Kemudian is'ala, ini ada dua, bertanyalah kalian berdua, baik itu laki-laki ataupun perempuan. baik. Kemudian ada u'budu, beribadahlah kalian. ya, para lelaki ya. Beribadahlah kalian para lelaki. Ya, iqra'i, bacalah olehmu kamu perempuan. Taib ya. Ijlisna, duduklah kalian para perempuan. Taib. Ishraba, minumlah kalian berdua, baik laki-laki ataupun perempuan. Taib. Ukhruju, keluarlah kalian para lelaki. Taib ya. Soalnya sudah benar. Dan yang ketiga, at-tarjim ila lughatil Arabiyyah. Sekarang kebalikannya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Minumlah, yang pertama, minumlah olehmu seorang laki-laki, atau singkatnya minumlah engkau gitu ya, seorang laki-laki. Ishrab. Ishrab, apa? Ishrab aja. Ya, ishrab ya. Iya, betul ya. Ishrab ya. Ishrab ya, minumlah engkau seorang laki-laki. Yang kedua, tidurlah kamu berdua. Tidur tuh rokoda. Rokoda yarkudu. Rokod Rokoda berarti urkud. urkuda.
Ya, berarti urkuda Urkuda. ya. Tapi pakai qaf ya. Urkuda ya. Urkuda, rofqa dan dal itu huruf utamanya. Tidurlah kamu berdua perempuan. Dan yang ketiga, pergilah kamu sekalian para lelaki ya, maksudnya kamu sekalian para lelaki. Baik. Apa? Pergilah. Kalau kalau pergi itu izhab ya Ustaz. Ya, izhab ya. Izhab. Izhab, izhab. Pergilah kamu sekalian. Berarti uzhub. Hah? Lah, lah. Izhab. Izhab kan haknya ain fiilnya tetap tidak berubah. Ya, izhab aja Ustaz berarti ya. Berarti dibacanya gimana? Izhab ya. Izhab. Ya, Kemudian izhab. ditasrif ke tadi apa itu? Kalian ya yang Kamu, diminta apa? oh, pergilah kamu sekalian laki-laki ya. Oh ya, maaf Ustaz. Iya. Jadi jadi Izhabu, apa? izhabu. Jadi idhabu ya. Pergilah kalian para lelaki. Dan yang keempat, tulislah oleh kamu sekalian para perempuan. Tulislah kalian para perempuan, singkatnya gitu. Uktubna. Uktubna ya, saya betul ya. Uktubna ya. Dan yang kelima, dengarkanlah oleh kamu para seorang perempuan, olehmu ya. Dengarkan. Dengarkan berarti mendengar, sami'a. Berarti fi'il Sami'an. amarnya apa? Sami'a yasma'u. Fi'il amarnya Ismi. isma'. Oh, isma. Isma berarti Isma. Tulis, dengarkanlah oleh kamu perempuan. Berarti isma'ah. lah lah. Kamu seorang perempuan berarti Oh, ini kamu. Oh, Ismail. iya, taib isma'i ya, isma'i taib. Kemudian ada bacalah oleh kamu sekalian para lelaki. Ini para lelaki ya, bacalah para lelaki. Ik, ikra'u. Ya, taib. Iqra'u ya, iqra'u taib benar ya. Dan ada 67 jelaskanlah oleh kamu. Jelaskan itu ini apa? Syaraha. Syaraha yashrahu berarti isyrah. 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 Jelaskan oleh kamu perempuan. Israhi berarti ya Ustaz. Isyrahi ya, Israh. jelaskan ya. Taib ya. Taib. Makanya ada istilah syarah. Syarah itu ini mensyarah, menjelaskan. Taib. Dan nomor 8. Mandilah kamu sekalian para lelaki. Mandi itu apa? Tadi kemarin sudah ya. Ghosala ya. Iksil itu ya. Iksil. Iksil ya. Berarti jadi apa? Iksir. Ya. Oh, kamu sekalian ya. Ya. Iksilu. Ya, taib. Igsilu ya. Igsilu, mandilah kamu sekalian para lelaki. Yang kesembilan, kembalilah kamu berdua perempuan. Kembali. Irji ya Ustaz. Irji ya. Irji. Iya. Irji'ah. Taib, betul ya. Irji'ah. Taib, irji'ah ya. Dan yang ke-10 terakhir, makanlah oleh kamu berdua laki-laki. Makanlah. Akala yakulu. Berarti ukul. Ukul. Iya. Kaf atau kaf ya Ustaz? Kenapa? Ustaz. Kenapa? Ukulnya tadi itu kaf ya? Kaf ya, kaf. Ukula berarti ya Ustaz. Iya, taib ukula ya, ukula ya. Makanlah kamu berdua laki-laki. Taib, insyaallah ini mudah. Dan tadi sudah kita coba ya, banyak sekali berbagai bentuknya. Baik, kita akan melanjutkan sebelumnya. Ada pertanyaan dulu? Jelas? Dan ini jelas. Jelas ya. Berikutnya adalah tasrifu fi'lil amri al-muttasili bidhamiri nasbin. Tasrif fi'il amr, perubahan pola bentuk fi'il amr yang al-muttasil, yang bersambung dengan domir nasab. Domir nasab adalah domir yang menempel di akhiran fi'ilnya, biasanya sebagai objek ya, objeknya. Jadi sebagai objeknya. Nanti bedanya apa? Kalau tanpa domir nasab kan kita memerintahkan orang yang di hadapan kita. Ya, kalau ditambahin domir nasab jadi apa? Kita coba ya, misalnya is'alhu.
Gimana tuh artinya? Is'alhu itu artinya apa? Jadi Ya, gini, kalau is'al saja, yang tadi kita baru tasrif di latihan tadi, tamrin-tamrin tadi, itu kan belum ada domir nasabnya, ya kan? Belum ada domir nasabnya kan? Berarti kan perintah itu baru tertuju pada calon pelaku, ya enggak sih? Calon subjek. Dia belum berbuat kan? Belum berbuat. Anggaplah belum berbuat. Karena fi'il amr itu kan masa depan. Orangnya belum berbuat, baru diperintah. Is'al misalnya. Tanyakanlah tanyakanlah engkau seorang laki-laki. Lalu bisa aja tanyakannya kepada siapa gitu kan? Ya enggak? Berarti is'alhu, tanyakanlah engkau seorang laki-laki kepadanya seorang, katanya yang laki. kepadanya dia seorang laki-laki. Laki-laki. Is'alhu gitu kan? Di Ya, targetnya, tanyakannya mau kepada siapa? Ya kan? Objeknya. Baik, paham ya? baik. Ya, Lanjut misalnya yang kedua is'alhuma, apa terjemahnya? berarti tanyakanlah Engkau. olehmu olehmu seorang laki-laki kepada mereka berdua Ah, laki-laki. betul, betul, betul. Ya. Is'alhum, Tanyakanlah olehmu seorang laki kepada mereka sekalian, mereka sekalian atau ya, kepada tanya mereka aja ya Ustaz ya. kepada mereka, para lelaki. Mereka para Is'al, lelaki ya. ya, is'alhum, Misal, tanyakanlah engkau seorang laki-laki kepada mereka para lelaki. Is'alha, tanyakanlah olehmu seorang laki-laki kepadanya seorang perempuan. baik, betul. Is'alhuma, ini Tanyakanlah anggap ini yang perempuan tadi, yang atas yang laki-laki. Is'alhumanya. oh, berarti tanyakanlah olehmu perempuan ya Ustaz ya. Iya, objeknya, targetnya perempuan sekarang. Oh iya, tanya perempuan. Oke, baik. Ya, tanyakanlah olehmu seorang laki-laki kepada mereka berdua perempuan. Taib, Kalau diterima. taib, ya, is'alhunna, Tanyakanlah olehmu seorang laki-laki kepada mereka para para perempuan. taib, ya, is'alni, Tanyalah olehmu seorang laki-laki kepada saya. taib, is'alna, Tanyalah olehmu seorang laki-laki kepada kita. alhamdulillah ya, sebenarnya selesai. Sebagai contoh dalam sebuah hadisnya, di hadis disebutkan di kitab Qawaid Arba, di kaidah yang keempat, hadis Abu Waqid Al-Laitsi, seorang sahabat yang baru masuk Islam sekitar 3 bulan, yang backgroundnya adalah orang musyrik yang masih terbiasa dengan kesyirikan. Ketika Abu Waqid Al-Laitsi melewati sebuah pohon keramat milik orang musyrik yang biasa digantungkan senjata-senjata untuk mencari tawasul atau cari syafaat biar kuat senjatanya gitu, keyakinan orang musyrik, maka Abu Waqid spontan terbersit keinginan untuk dibuatkan seperti itu juga dalam Islam, seperti ada pohon keramat gitu. Maka spontan Abu Waqid mengusulkan kepada Rasulullah dengan mengatakan apa? Ij'al lana zata anwat. Ij'al. Berarti perintahnya kepada siapa? Mintanya kepada siapa? Ij'al itu ada jadikanlah. Wahai Rasulullah gitu kan. Wahai ij'al. Engkau wahai Rasulullah gitu. Lana jadikanlah buat kami. Untuk kami. Apa? Zata anwat. Kalau ini objeknya ada dua ya. Di kalimat ini objeknya ada dua. Yang pertama, na, domir nahnu, kami. Ya Allah, engkau ya Allah jadikanlah buatku, buat kami, zata anwat, pohon keramat semisal ini. Objeknya ada dua di sini. Ini contoh ya, ada bentuk yang sama di sini. Ij'al lana. Mirip yang mana? Mirip yang is'alna di sini ya, contoh di sini. Cuma itu ditambahkan lam lagi, lana gitu ya, bagi kami. Is'alna sama ij'al lana.
Baik, ya Allah, engkau wahai Rasulullah, tolong dong buatkan kami zata anwat, ini objeknya ada dua ya. Pohon keramat semisal ini. Ini contohnya ya, seperti itu. Jadi ada dalam kalimat-kalimat teks-teks hadis ataupun yang lainnya. Baik, kita lanjutkan dengan at-tamrin latihan. Tamrinu sarrif al-af'al al-atiyata. Tasrif la fi'il berikut ini. Tasrif ya. U'budahu berarti ikuti pola tadi. Ya, Anda contohkan di sini u'budahu berarti u'budahu, u'budahuma, u'budahum, u'budaha, u'budahuma, u'budahunna, u'budani, u'budana gitu ya. Artinya sembahlah, beribadahlah kepadanya. Baik. Atau di sini iya beribadah ya. Tidak ada makna lain yang sebagai pilihan lain. Dan unsurhu, tolonglah. Unsurhu, unsurhuma, unsurhum, unsurha, unsurhuma, unsurhunna, unsurni, unsurna. Ini mudah ya. Unsur, tolonglah. Ya. Uqtulhu, bunuhlah. Uqtulhu, uqtulhuma, uqtulhum, uqtulha, uqtulhuma, uqtulhunna, uqtulni, uqtulna. Ya, bunuhlah artinya, bunuhlah engkau seorang laki-laki ya terhadap siapa target yang dibunuh gitu kan. Dia misalnya, atau mereka dan seterusnya. Idribhu, pukullah engkau kepada siapa yang mau dipukul gitu kan. Idribhu. Idribhu, idribhuma, idribhum, idribha, idribhuma, idribhunna, idribni, idribna. Ya. Dan yang berikutnya ada igsilhu. Apa igsil artinya? Igsil itu memandikan ya, Ustaz. Mandi ya, mandilah. Ya, mandilah. Mandilah. Igsilhu, igsilhuma, igsilhum, igsilha, igsilhuma, igsilhunna, igsilni, igsilna. Baik ya, sebagai faedah tambahan, Anda tambahkan faedah di sini. Lihat pada tasrif di atasnya itu, untuk dhamir ana, maka ditambahkan nun. Ya, lihat is'al. Is'alni itu ada nunnya kan? Di atas itu di tasrifan itu is'alhu, is'alhuma, is'alhum, is'alha, is'alhuma, is'alhunna, is'alni, is'alna. Di situ ada is'alninya ada nun. Nun di sini ini bukan bagian dari fi'il ataupun bagian dari objeknya. Dia adalah huruf nun tambahan, zaidah, tambahan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga akhiran dari fi'il amr ini, is'al, mana akhirannya? Huruf lam. Lam. Menjaga huruf lam agar tidak berharokat kasrah. Kenapa? Karena sedang menghadapi ya sukun. Iya kan? Lamnya di situ kan sukun, menghadapi ya sukun kan? Ya-nya ya pengganti domir ana, ya kan? Ya mutakalim namanya. Ya bermakna aku. Nah, biasanya kalau pada isim, ini kan pada fi'il. Kalau pada isim kalau bertemu ya sukun, maka otomatis huruf terakhirnya jadi kasrah. Contoh. Kitab, bahasa Arabnya apa? Kitabun. Ya kan? Buku ya, kitabun. Tapi kalau kita jadikan artinya buku saya, buku milik saya, apa bahasa Arabnya? Kitabi. Nah, kitabi. Mau nggak mau, baknya jadi kasrah. Itu isim, karakternya seperti itu. Tapi untuk fi'il tidak boleh. Fi'il akhirannya dilarang untuk menjadi kasrah. Kenapa? Agar tidak menyerupai isim. Nah, caranya bagaimana? Ditambahkan nun ini. Namanya nun wiqayah. Nun wiqayah. Yaitu dari kata waqa, yaqi, wiqayatan. Artinya menjaga. Menjaga agar lamnya, huruf terakhir pada fi'il amr ini tidak jadi kasrah. Dijaga yang kasrah yang mengalah adalah nunnya. Jadi biarkan nun yang menghadapi ya sukunnya sehingga nun yang kasrah. Namanya nun wiqayah. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Contohnya pada surat Az-Zariyat 56 Allah Ta'ala berfirman,
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, ya kan? Kalau kita tidak waqaf bacanya itu ya'buduni kan? Iya, Ya. liya'buduni aslinya bahkan ada ya-nya aslinya. Cuma ya-nya dihapus di situ. Dalam ayat itu ya-nya dihapus, menyisakan nun wiqoyahnya saja. Liya'buduni agar mereka menyembahku kata Allah. Baik, itu ya contohnya dalam ayat seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berikutnya latihan berikutnya tarjim ila lughatil Indonesiah. Latihan asani, at-tamrin asani. Latihan yang kedua. Ushkuruhu. Coba diterjemahkan. Berterima kasihlah kamu kepadanya laki-laki. Itu kamu atau kalian. Ushkuru. Panjang. Oh iya, uskuru. Berterima kasihlah kalian. Para lelaki Kalian kepada kepadanya. kepadanya seorang laki-laki. Seorang Baik. laki-laki. Is'alihi. Eh, Bertanyalah. Bertanyalah engkau perempuan Eh, kepada kepadanya kamu seorang kepadanya laki-laki. kamu seorang laki-laki. Jadi domir hu itu nanti bisa jadi domir hi. Sama. Hu dengan hi itu sama. Kenapa jadi hi? Karena huruf sebelumnya ada ya. Sukun. Jadi ya sukun ini mempengaruhi huruf sebelum dan sesudahnya harus kasroh. Lihat itu kan jadi kasroh kan. Is'alihi gitu kan. Nah, itu ya itu alasannya. Itu hi itu maknanya sama dengan hu, yaitu domir apa? Huwa. Dia seorang laki-laki. Baik. Dan berikutnya idribhum. Pukullah olehmu laki-laki kepada pukullah olehmu laki-laki ya sudah, olehmu seorang laki-laki. Iya, betul. Berarti mereka laki-laki gitu ya Ustaz. Ya, terhadap atau ya kepada mereka laki-laki. Baik. Unsuroha. Jadi ini perintahnya untuk dua orang. Bantulah olehmu dua orang perempuan atau dua orang laki-laki kepada mereka dia seorang perempuan. Ya, baik. Unsuroha. Ya tolonglah engkau atau kalian berdua, ya laki-laki ataupun perempuan ya. Laki-laki ataupun perempuan. Ya kan? Unsuru, unsuri, unsura. Jadi bisa dua, perempuan atau laki-laki. Tolonglah kalian berdua, perempuan atau laki-laki. Siapa yang ditolong? Dia seorang perempuan. Uqtuluhum. Bunuhlah oleh kalian para lelaki, mereka para lelaki. Ya, kepada atau terhadap mereka para lelaki. Baik. U'buduni. Beribadalah. Boleh saya balik nggak saya izin kalau salah tolong dikoreksi. Beribadalah kepadaku, wahai wahai kalian para lelaki gitu. Benar gitu Ustaz? Iya. Bisa gitu nggak ya? Boleh juga, bebas ya. Ya, u'buduni ya, ya beribadahlah, sembahlah wahai kalian para lelaki kepadaku. Baik. Imna'ahuma. Imna'a itu cegahlah. Cegahlah olehmu kalian berdua laki-laki atau perempuan kepada mereka laki-laki atau mereka berdua laki-laki atau perempuan. Baik, ya betul. Dan ij'alna.
Ij'al ini yang jadikan tadi ya saya. Iya, Jadikan olehmu jadikan olehmu laki-laki seorang laki-laki eh, kepa, jadikan olehmu olehmu seorang laki-laki kepada kita. ya, baik. Baik ya, ij'alna ya, jadikanlah olehmu seorang laki-laki ya kepada kita. Memang ini kalimatnya terputus ya, karena ij'al itu biasanya membutuhkan dua objek ya. Baik, nggak apa ini kan cuma contoh. Baik, kemudian ada latihan terakhir, tarjim ilal lughatil arabiyyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Yang pertama, jadikanlah olehmu mereka laki-laki. Ij'alhum Ij'al hum. hum. Taib ya. Dan dua, tanyakanlah olehmu sekalian kepadanya, sekalian lelaki kepadanya seorang perempuan. Is is'alhu is'alhu Is'alu, is'al is'alu, oh is'alu ya saya. Is'alu is'aluha is'aluha. is'aluha. Taib, is'aluha ya. Taib. Dan yang ketiga, perintahlah olehmu seorang perempuan kepada dia seorang laki-laki. Amrin, amrin. Perintah itu amir, Amaro, amaro ya'muru berarti fi'il amarnya u'mur. umur, eh umur, umur. Perintahlah olehmu perempuan, Seorang umuri, perempuan. ya, U'muri, umuri, umurihu, umurihu. hu apa hi? Oh, ya, karena yang tadi ya, mirip yang is'alihi ya, Iya. umurihi, U'muri, umurihi, u'murihi ya. U'murihi ya. Hak. umurihi. Ya, domir haknya jadi domir hu-nya jadi hi ya. Karena sebelum haknya itu ada ya sukun ya. Baik. Dan yang keempat, tolonglah olehmu berdua mereka perempuan kepada dua. Unsurahunna, Enggak lah. Unsur kan tolonglah unsurah. oleh sebentar, tolonglah olehmu Berdua, berdua. Ini berduanya siapa ya? Oh, bisa laki-laki, bisa perempuan, koma di situ ya. Tolonglah ya, olehmu berdua laki-laki atau perempuan, koma kepada mereka perempuan. Coba ulang. ya. Unsurahunna, Unsurohunna ya. hunna. Unsurohunna. Tapi kemudian yang berikutnya Berikutnya. beribadahlah U'budu, kamu sekalian laki-laki kepadanya seorang laki-laki. u'budulu, u'buduluhu. Ya, baik. U'budu hu ya, Bu, u'budu hu. Ya, beribadahlah oh, kamu sekalian laki-laki kepadanya seorang laki-laki. Baik. laki-laki. Ya, alhamdulillah itu selesai untuk latihan-latihan fil amr yang awal. Tapi kemudian berikutnya ada istilah amrul ghaibi. Fiil apa amr gaib. Apa amr gaib kita lihat ya. Amrul ghaibi, amr itu ya fiil amr atau makna perintah, gaib itu ya tidak kelihatan gitu ya. Tidak hadir. Kita lihat definisinya huwa idkhalu lamil amri 'alal mudhari'i fayakunu majzuman. Jadi amr gaib adalah masuknya huruf lam amr. Huruf lam itu satu huruf ya. Hurufnya lam doang. Alal mudhari'i yang masuk kepada fi'il mudhari fayakunu majzuman kemudian menjadi majzum fi'il mudhari'nya. Apa itu majzum? Majzum adalah kondisi fi'il mudhari ketika akhirannya menjadi sukun pada umumnya, ya, pada normalnya. Sederhananya majzum itu tandanya fi'il mudhari'nya akhirannya jadi sukun. Baik ya, contoh, mislu, yaktubu ini bentuk marfu namanya. Bentuknya ada marfu, mansub, majzum pada fi'il ya. Kalau pada isim, marfu, mansub, majrur. Nah, jadi itu bedanya. Nanti itu dipelajarinya di ini apa? Nahu ya, nahu ya. Baik, yaktubu jadi liyaktub. Yaktubu artinya dia seorang laki-laki sedang menulis. Liyaktub artinya hendaklah gitu. Ada makna amr gaib. Jadi amr tanpa ada fiilnya, tanpa berupa bentuk fiil, gaib dia nggak kelihatan, tidak seperti fiil amr, cuma maknanya amr. Liyaktub
hendaklah dia seorang laki-laki menulis. Yahduru sedang hadir, liyahdur hendaklah dia hadir. Yadkhulu masuk, liyadkhul hendaklah dia masuk. Jadi ada makna hendaklah. Itu kan amr, merintah. Jadi semuanya jadi majzum, jadi sukun. Yaktub sukun, yahdur, yadkhul ya. Baik, kita lihat tasrifnya dulu. Lihat sini. Tasrifu amril ghaibi liyaktub, liyaktuba, liyaktubu, litaktuba, liyaktubna. Nah, di sini perhatikan. Sebenarnya sama dengan tasrif fi'il mudhari yang normal, yang biasa, fi'il mudhari biasa. Bedanya apa? Kondisinya majzum. Awalnya kan kondisinya yaktubu, yaktubani, yaktubuna gitu kan. Taktubu, taktubani, yaktubna. Ini pada domir goib ya, orang ketiga. Lihat, perhatikan. Bedanya fi'il amr goib ini, dia adalah berupa fi'il mudhari aslinya. Cuma kemasukan lam amr sehingga maknanya ada hendaklah, perintah. Bedanya dengan fi'il amr, kalau fi'il amr benar-benar murni fi'il amr. Dan di posisi domir mukhotob, orang kedua. Adapun amr goib terjadinya di domir goib, orang ketiga. Itu bedanya ya. Beda sedikit. Ini tasrifnya liyaktuba, liyaktubu, litaktuba, liyaktubna. Gampangnya ini sama seperti fi'il mudhari, bedanya yaktubu jadi yaktub, yaktubani jadi yaktuba, yaktubuna jadi yaktubu gitu. Taktubu jadi taktub, taktubani jadi taktuba, nunnya dihapus ya. Yaktubna tetap yaktubna, karena yaktubna ini namanya fi'il mabni, dia tetap gitu-gitu aja ya, nggak berubah-ubah. Baik. Kita latihan, coba latihannya. At-tamrin yang al-awwal. Sharif al-af'ala al-atiyata, tasriflah fi'il berikut ini. Ini amr gaib ya. Liyakhruj. Ya, kita masukkan di atasnya, ikuti. Liyakhruj, liyakhruja, liyakhruju, litakhruj, litakhruja, liyakhrujna. Ya. Ya. Taib ini artinya hendaklah dia keluar. Hendaklah dia keluar ya. Kita ulangi lagi. Liyakhruj, liyakhruja, liyakhruju, litakhruj, litakhruja, liyakhrujna. Tapi domirnya ini huwa huma hum, hiya huma hunna. Berikutnya ada liyarqud, hendaklah dia tidur. Liyarqud, liyarquda, liyarqudu, litarqud, litarquda, liyarqudna. Nah, hendaklah dia tidur. Yang berikutnya adalah liyashrab, hendaklah dia minum. Ya kan? Liyashrab. Liyashrab, liyashrab, liyashraba, liyashrabu. Ingat ain fiilnya harokatnya tidak berubah. Ro ini fathah, maka tetap fathah ro-nya. Liyashrab, liyashraba, liyashrabu, litashrab, litashraba, liyashrabna. Gitu ya. Yang terakhir, liyazhab, hendaklah dia pergi. Liyazhab, liyazhaba, liyazhabu, litazhab, litazhaba, liyazhabna. Nah, ini selesai. Ya, kalau dalam dalil contohnya ada ya. Lamul amr ini contohnya ada pada dalil pada hadis ya, pada hadis Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang pertama, jadi lamul amr gaib itu tidak mesti lamnya harokatnya kasrah. Ini kan lamnya kasrah semua nih. Kebetulan ya, pakai yang kasrah. Bisa juga pakai lam yang sukun ketika ada huruf sebelumnya yang nempel. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul. Falyaqul, karena ada fa, maka lamnya jadi sukun. Kalau nggak ada fa, maka li yakul. Sama seperti ini. Li yaktub, li yakhruj, li yakul. Pada hadis ya. Karena ada fa, jadi falyaqul. Terjemahnya sama. Barang siapa yang beriman dengan Allah, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, falyakul khairan
Au liyasmut. Nah, barulah liyasmut ini yang persis bentuknya sama seperti pada buku. Liyasmut, liyaktub sama kan? Liyakhruj, liyarkud sama kan? Liyasmut atau hendaklah dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah perintahnya, hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Baik ya, itu sebagai contoh. Juga ada dalam ayat falyamal amalan salihah. Falyamal, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Lamnya ini yang sukun ya, pakai lamnya, amar gaibnya pakai lam yang sukun. Falyamal amalan salih. Baik, gitu ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.